Kemudian kita masuk ke B, operasi pada bentuk aljabar di halaman 31. Di sini ada beberapa macam operasi ya. Biasanya kita kalau udah belajar operasi apa aja sih? Paling penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian, terus pecahan, gitu-gitu aja paling biasanya. Cuma sekarang kita kombinasi dengan aljabar. Jadi selain angka ada hurufnya nih. Nah, ini teman-teman nih. Nah, harus sudah mulai paham nih. Minimal konsep-konsep bilangan bulat yang sudah pernah diajarkan sebelumnya ya. Ketika dia posisinya pecahan harus bagaimana, ketika dia posisi negatif atau positif harus bagaimana. Itu nanti teman-teman bisa simak lagi di video sebelumnya atau di classroom sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ada langkah-langkahnya ya. Jadi melakukan itu juga ada langkah-langkahnya ya. Nggak cuma kita mau bikin nasi goreng ya. Nasi goreng itu butuh apa ya? Nasi ya, minyak ya. Masukkan tumis bawang ya. Nggak cuma itu. Jadi matematika juga ada cara-caranya ya. Yang pertama, kelompokan suku-suku sejenis jumlah. Yang pertama kan kita kelompokkan suku-suku sejenis dulu ya. Suku-suku sejenis itu apa sih? Tadi ya, kalau dia X ya sama X, kalau Y sama Y. Jangan dicampur-campur. Mentang-mentang teman-teman suka es campur, suka yang warna-warni, dicampur, nggak bisa. Berantem yang ada ya. Ibaratnya gini. Teman-teman punya sebuah kandang. Taruhlah kandang ini adalah kandang kambing ya. Kambing ya. Nah, kambing nih, teman-teman punya banyak kambing di kandang ini nih. Kambing itu kita misalin sebagai X ya. Jadi aljabar itu juga sebagai pengganti ya. Maksudnya pengganti itu dari yang kalimat panjang, kambing, itu bisa kita simbolnya jadi X. Enak ya aljabar ya. Dari sapi, itu 4 huruf. Kita bisa simbolnya jadi S misalkan. Atau X ya. Ini kambing nih, kandang kambing. Kambing itu apa tadi? X. Teman-teman punya bebek. Bebek itu teman-teman taruh teman-teman misalkan sebagai Y. Masuk tuh bebek ke situ. Nyambung nggak? Enggak. Ya. Artinya aljabar itu benar-benar tegas, benar-benar disiplin, mengajak kita disiplin. Kalau bukan temennya, kalau bukan termasuk golongannya, jangan ikut. Nggak boleh masuk gitu. Ya, paham sampai sini ya? Teman-teman punya sebuah kotak pensil. Ya kotak pensil itu isinya pensil doang misalnya gitu. Nggak boleh ada pulpen, nggak boleh ada penghapus, nggak boleh ada tip X, nggak boleh ada label, nggak boleh apapun. Ya, itu aljabar seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman mencampur-campur. X sama Y nggak bisa dioperasikan. Saya tegaskan nggak bisa dioperasikan kecuali dikali. Ya, kita lanjutin dulu nih pembahasan ini. Terus yang kedua, caranya adalah jumlahkan atau kurangkan suku-suku yang sejenis tersebut. Jadi setelah kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, baru kita operasikan dikurang atau dijumlah. Seperti contoh di bawah ini, yang A tentukan hasil penjumlahan dari 2x kuadrat min 4x tambah 1 dan min 3x kuadrat tambah 4x min 3. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Penjumlahan artinya positif, jadi 2x min 4x tambah 1. Ya, tadi ada kata dan ya. Penjumlahan itu berarti ditambah di sininya. Terus buka kurung negatif 3. Ya. Kenapa begitu? Karena ini negatif 3. Terus dia kan tandanya beda nuh. Kalau begini kan nggak lucu. Berarti harus dikurungin dulu baru masuk ke 3x kuadratnya. Gitu. Kemudian ditambah 4x min 3. Ingat ya, kita kumpulkan suku yang sejenis. Kumpulkan dulu suku sejenis. Yang pertama tadi 2x kuadrat ya. 2x kuadrat kita kelompokkan dengan yang punya x pangkat 2 juga, yang x kuadrat juga. Yang mana? Yang ini ya, yang min 3x kuadrat. Jadi pindah ke sana jadi tetap negatif membawa tandanya ya. Kemudian kita masuk ke ini min 4x ditambah 4x dari sini ya, dikelompokkan. Jadi disejajarin gitu. Jangan dipisah-pisah, bingung nanti kejauhan ya. Kemudian yang angka biasa, yang konstanta juga dengan konstanta. Ya. Sehingga kelompokan suku jenis menjadi min x kuadrat tambah 0 min 2. Itu adalah operasi dari ini. Ya. Min 2x kuadrat min 3x kuadrat berapa? Min x kuadrat min 4x tambah 4x hasilnya 0. 1 ditambah minus 3. Jadi 1 tambah 1 dikurang minus 3. Jadi minus 2. Nah ini kan kita ketemu lagi nih sama bilangan-bilangan bulat yang positif negatif ya. Itu harus teman-teman sudah pahami ya. Kemudian jadi hasilnya min x kuadrat dikurang 2 ya. Gitu. Jadi harus sejenis.
walaupun itu hal kecil, pangkat ya, itu harus dikelompokkan sesuai juga pangkatnya. Kemudian yang kedua, yang B, tentukan hasil pengurangan ya. Ini tadi perjumlahan, yang ini pengurangan dari x kuadrat min 5x dan 3x kuadrat min 4x tambah 5. Kita kelompokkan ya. Ingat, pengurangan A dari B dengan B dikurang A. Ya, kita tulis saja soalnya di bawah sini. Jadi dibalik ya, ininya dulu, baru yang depan. 3x kuadrat min 4x tambah 5 ya, masih yang ini. Baru tanda dikurang tuh, masuk tanda dikurang. Ini yang x kuadrat min 5x. Kita operasikan di bawah. 3x kuadrat min 4x tambah 5 min x kuadrat tambah 5x. Ya, ini masih seperti biasa. Tidak berubah sampai sini. Kemudian ketika masuk ke ini, yang persamaan ini, kan ini awalnya gini. Ya enggak? Ini awalnya ada minusnya nih. Ingat ya, kita masuk ke bilangan bulat kalau begini, dia bisa kita kali pelangi, jadi min x kuadrat, ya enggak? Ini negatif kali negatif, positif 5x. Nah, ini dapat ke sini nih. Tuh ya, asal muasalnya nih, jadi teman-teman supaya nggak bingung. Itu sama, konsepnya di bilangan bulat, positif kali negatif, negatif kali positif ya. Ingat ya, perkalian itu bisa digantikan oleh bentuk kurung dan titik ya. Ini kan bentuk kurung, berarti itu tandanya adalah perkalian. Yang dikali nggak cuma depan, tapi yang belakang juga ikut dikali ya. Kalau ada lagi belakang ikut nggak? Ikut lagi. Terus sampai habis ya. Kemudian bawahnya menjadi 3x kuadrat min 4x ditambah 5 x tambah 5 ya. Jadi kalau yang langkah ketiga ini nih, itu dia udah dioperasikan tuh. Yang sejenis, ingat ya, yang sejenis. Ya. Yang x kuadrat min 4x tambah 5x tambah 5 ya. Jadi ini baru dikelompokkan yang sejenis. Kemudian kita operasikan yang 3x kuadrat min x kuadrat, jadi 3x kuadrat min x kuadrat adalah 2x kuadrat, min 4x tambah 5 adalah plus x dan plus 5. Nah, kemudian masuk ke perkalian dan pembagian. Di sini ada sifat-sifat yang mendasar dalam perkalian, sama ya seperti sudah kita pelajari. Ada sifat komutatif, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi 5 kali 3 itu sama dengan 3 kali 5. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Karena hasilnya sama-sama bilangan itu sendiri. 5 kali 3 hasilnya berapa? 15. Kalau 3 kali 5 hasilnya 15 ya. Jadi sama aja. Kemudian ada sifat asosiatif. Jadi dibalik tuh, di kurungnya yang awal di depan jadi di belakang. Terus ada sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan itu berlaku. Nah, tadi ya, yang tadi saya bilang itu sifat distributif sebenarnya. Ketika A buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi A-nya itu mengkalikan ke dalam kurungnya itu. A dikali B, A dikali C. Ditambah. Kalau ini dikurang gimana? Ya dikurang kayak bawahnya gitu ya. Kemudian ada sifat-sifat yang mendasar dalam pembagian. Di sini ada A tambah B dikurang C per D. Itu sama dengan A per D ditambah B per D dikurang C per D. Dengan syarat D tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau dibagi 0 hasilnya tidak ada. Kemudian juga ada bentuk yang lain. Ketika dia memiliki pangkat. Nih. A pangkat M dikurang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau ada bentuk pangkat dalam pembagian, ini kan pangkat dalam pembagian. Itu pangkatnya cukup dikurangkan saja ya. Begitupun terbaliknya, kalau ada bentuk pangkat yang itu dikali, maka pangkatnya dijumlah. Contoh, A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti ini A pangkat M ditambah N ya. Kalau dibagikan dia dikurang, kalau dikali dia ditambah. Oke? Gampang ya sampai sini ya.